Selamat siang Bu Helen dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai translasi dan refleksi terhadap sumbu X. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Venantius Budha Santoso, absen 30. Saya Antoni Kinan Adiarsa, absen 5. Saya Josh Handel Laura Cipto, nomor absen 16. Saya Gregorius Wibisono, absen 12. Dan terakhir Matias Dion, absen 20. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi translasi. Translasi atau pergeseran merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lain jarak tertentu. Setelah sebuah titik ditranslasi, maka hasilnya adalah titik bayangan. Ini adalah rumus dari translasi. P adalah titik awal, T adalah vektor translasi, Pxn adalah titik bayangan, dan cara kerjanya dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan. Oke, contoh soal dari translasi. Yang nomor 1 adalah bayangan dari titik A, yaitu 2 dan min 5, jika ditranslasikan oleh T31 adalah, jadi kita tinggal menambahkan absis dan ordinat dengan absis ordinat dari T. Sehingga 2 ditambah 3 dan min 5 tambah 1. Hasilnya adalah 5 dan min 4. Lalu yang kedua, koordinat titik P adalah 4 dan min 1. Oleh karena translasi 2 dan A diperoleh bayangan titik P, yaitu bayangan P min 2A dan min 4. Tentukanlah nilai A. Oke, pertama-tama kita buat P 4 dan 1 ditambah T 2 dan A sama dengan bayangan P min 2A dan min 4. Kita ambil absisnya. Lalu kita ambil absisnya, yaitu 4, 2, dan min 2. Kita masukkan ke dalam sebuah persamaan, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan min 2A. Lalu kita tambahkan min 2A sama dengan 6. Lalu kita bagi A sama dengan 6 per min 2, sama hasilnya sama dengan min 3. Jadi nilai A adalah min 3. Oke, yang ketiga adalah, nomor 3 adalah titik bayangan min PE. Titik min P, titik bayangan P adalah 2 dan min 4. Adalah bayangan titik P35 oleh translasi T. Tentukanlah translasi T. Oke, yang pertama kita buat persamaan seperti ini. P tambah T sama dengan bayangan P. Yaitu kita ambil absisnya. Jadi 3 ditambah A sama dengan 2. Kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi A sama dengan min 1. Lalu persamaan yang kedua, kita ambil ordinatnya. 5 ditambah B sama dengan min 4. Yang jika kita jumlahkan, hasilnya sebagai min 9. Maka translasinya adalah T min 1 dan min 9. Berikut adalah beberapa contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Yang peralatan yang biasa dipakai mal-mal ini berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lainnya. Yang kedua adalah penggunaan konsep translasi sering digunakan programmer dalam membuat game. Penerapan translasi ini terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garis.
Dan yang terakhir adalah kegiatan seperti bermain perosotan, berjalan, dan mendorong benda. Refleksi. Refleksi itu dimaksudkan transformasi geometri yang berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Ini dapat dilihat rumus dari refleksi. Penjelasan rumus. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh koordinat bayangan X aksen, Y aksen yang sama dengan X min Y. Terima kasih. Ini adalah contoh soal dari refleksi. Yang pertama, titik A dengan koordinat 3,4 dan dengan koordinat 9,7. Fungsi dari masing-masing titik terhadap sumbu X adalah untuk menjawab soal ini karena adanya refleksi dengan sumbu X adalah untuk mendapatkannya adalah A aksen adalah X, min Y, maka 3,4 akan menjadi 3, Y-nya adalah minus. Kemudian untuk titik 9,7 menjadi 9, min 7 karena Y-nya adalah 7. Untuk contoh soal kedua, titik-titik berikut telah dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan titik awalnya. Dan di sini ada titik A aksen yaitu 4, min 5, min 6,3, C aksen 1,3, D aksen min 9,0, dan E aksen min 7, min 2. Karena refleksi terhadap sumbu X Y, maka ordinat Y akan dikali min 1. Jadi A dari 4, min 5 menjadi A yaitu 4,5, B aksen min 6,3 menjadi min 6, min 3, C aksen yaitu 1,3 menjadi 1, min 3, D aksen yaitu min 9, menjadi min 9,0 karena 0 jika dikali min 1 tetap saja 0. Kemudian E aksen dari E aksen yaitu min 7, min 2 menjadi E yaitu min 7,2. Setelah materi yang disampaikan tadi, refleksi juga ada bisa dalam refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi atau percerminan adalah salah satu teori yang mudah ditemukan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bayangan diri kita saat bercermin. Pada cermin akan dipantulkan bayangan yang besar dan bentuknya akan sama persis dengan objek yang berada di depan cermin. Ketika kita bercermin pada cermin datar atau melihat bayangan diri sendiri pada kaca, jika kita amati, jarak dari diri kita ke cermin adalah sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lalu ada juga, yaitu saat kita di dalam mobil. Di mobil terdapat spion. Kita menggunakan spion sebagai cermin kita untuk melihat mobil atau motor yang di belakang, sehingga pengendara bisa mengetahui mobil atau motor di sekitarnya. Sehingga dia bisa mengetahui kapan dia akan belok, kapan dia akan mulai menerobos, dan lainnya. Bahkan, fotografi juga menggunakan teori refleksi yang bisa diaplikasikan dalam pengambilan foto agar terlihat indah dan bagus. Dengan menggunakan air yang jernih, seorang fotografer bisa menggunakan refleksi air sehingga dapat menghasilkan hasil foto yang baik dan indah. Lalu ada juga saat kita mungkin, kalian ada yang pernah ke danau yang hening, kalian bisa lihat refleksi matahari atau pemandangan yang ada di sekitarnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.
Silakan bertanya jika ada yang kurang mengerti. Silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 1, dipersilakan. Nanti kalau pertanyaannya itu berbobot pasti ada poinnya. Silakan. Belum ada pertanyaan dari teman-teman. Saya bertanya dulu ya, Kinanda. Boleh dibuka di presentasinya di LON tadi tentang refleksi ya, refleksi yang pertama tadi. Pertanyaannya memang harus ditulis Juan untuk buku 2. Ya, jadi supaya Juan ketika Oke. Definisi refleksi. Di soal ulangan Juan bisa di sini dikatakan tujuannya kalau ada soal di GCR. Definisi refleksi itu adalah transformasi geometri yang berupa pergeseran atau pemindahan semua titik. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ini konsep refleksi atau konsep tadi yang translasi di awal tadi. Siapa yang mau jawab? Silakan. Atau boleh ditampilkan definisi tentang translasi tadi ya, pergeseran tadi coba. Supaya kalian tahu bedanya refleksi sama translasi ya. Nah, di sini definisi tentang translasi kalian sebutkan menggeser objek juga di sini. Nah, sekarang saya mau tanya bedanya translasi sama refleksi apa jadinya? Ayo, silakan yang mau jawab. Izin menjawab, Bu. Boleh ya, Kina. Kalau misalkan translasi itu, jadi kan semua titiknya bergerak. Jadi misalkan keempat titiknya itu gerak dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalkan refleksi itu lebih di arah yang berbeda, di kuadran yang berbeda misalkan. Apakah menjawab? Maaf, Ibu masih di mute. Sorry. Ini supaya lebih jelas lagi, supaya yang lainnya, teman-teman kelompok lain juga lebih paham, silakan kalian membuat satu objek kalian translasi, kemudian direfleksi sekaligus, supaya tahu bedanya. Jadi misalnya Briel, Kinan, atau Greg ada yang bisa pakai GeoGebra nggak?
Bisa, Bu. Boleh, Briel dijelaskan pakai GeoGebra, pakai objek apapun, misalnya gambar pot atau gambar apapun, ditranslasi pakai matriks translasi berapa, kemudian objek tersebut kamu cerminkan terhadap sumbu X tadi ya, Kinan ya. Nah, nanti bedanya apa? Silakan. Jadi saya share screen gitu, Bu. Atau Boleh bagaimana? ganti share screen di GeoGebramu. Jadi ini gimana ya, Bu? Jadi saya Objek apapun, kamu mau pakai titik boleh. ini bisa kayak digambar gitu ya, Bu? Saya nggak tahu. Kalau gambar langsung nggak bisa. Objeknya bisanya ngambil dari luar atau kamu buat objek sendiri dari sini pakai yang bentar. Kamu cari yang di sini. Ini coba. Shape, bentuk shape. Bentuk gambar gitu. Ada nggak? Ya, gambar segitiga atau apapun. Adanya line sama circle, Bu. More. More, coba more. Oh, Nih, poligon tuh, poligon boleh. Poligon boleh. Terserah kamu mau gambar segitiga atau segi empat. ini gimana ya, Bu? Diklik poligon udah. Sudah, Bu. Oke. Terus digambar. Klik, jangan putus. Klik. Oke. Ya sudah, kalau belum ini. Silakan ditutup dulu, Briel. Jadi, itu PR kalian selanjutnya ya. Silakan nanti, karena di situ saya melihat definisi pergeseran, translasi sama refleksi itu masih ada unsur yang sama, yaitu kata-kata pergeseran, geser. Karena kan pasti translasi sama refleksi beda pengertian gitu ya. Maka silakan nanti dicari kenapa di refleksi masih muncul kata pergeseran. Bisa nggak pergeserannya itu hanya dimiliki oleh translasi, gitu ya. Kemudian silahkan nanti diutek-utek lagi GeoGebra-nya, kemudian jelaskan dengan menggunakan itu ya. Nah, nanti berarti minggu depan saya masih memberi kesempatan kepada kalian untuk menjelaskan itu. Oke, setelah kelompok 6 selesai. Oke, terima kasih Kinan, Greg, Riel, Karita, Jos, Dilon, presentasinya. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Cukup kan? Jangan sampai nggak paham ya. Oke, ya udah. Ini saya lepas pinnya sekarang. Kelompok 2, silakan raise hand. Kita melanjutkan ke kelompok kedua. Silakan, siapa kelompok kedua?
Selamat pagi Bu dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 yang berisikan saya, Renata, nomor 4, Dita nomor absen 14, Arvin nomor absen 19, Dita nomor absen 22, Sergi nomor absen 27, dan Fer nomor absen 31 akan mempresentasikan mengenai transformasi geometri. Pada pencerminan titik A dan B, seperti yang saya akan menjelaskan mengenai refleksi terhadap sumbu Y. Dan pada pencerminan titik A dan B, seperti yang bisa dilihat pada grafik di slide, dapat diketahui bahwa didapat titik asal A sama dengan A 2,2 dan B 6,8. Juga didapat koordinat bayangan A min 2,2 dan bayangan B min 6,8. Sehingga dari kedua data di atas dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan A min X, Y. Jika matrik transformasinya adalah M sama dengan A, B, C, D, maka titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan min X, Y. Dan untuk baris kedua, untuk min X dan Y itu sebagai bayangannya, A, B, C, D sebagai matriks, dan X, Y-nya itu sebagai koordinat titik asal. Jadi itu bayangan sama dengan matriks kali koordinat titik asal. Dan setelah dikalikan, hasilnya menjadi seperti baris ketiga. Dan dari baris ketiga itu dapat dua persamaan, yaitu min X sama dengan AX tambah BY, dan Y sama dengan CX tambah DY. Untuk persamaan pertama, min X sama dengan AX tambah BY, A bernilai min 1 dan B bernilai 0. Tujuannya itu untuk agar ruas keduanya, kiri dan kanan, itu bernilai sama. Dan setelah dioperasikan, hasilnya min X sama dengan min X sama dengan min X, dan itu berarti hasilnya itu sesuai sama tujuannya tadi. Dan untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan CX tambah DY, tujuannya sama, agar kedua ruas bernilai sama, C-nya bernilai 0 dan D-nya bernilai 1. Dan sama seperti persamaan pertama tadi, hasilnya sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah M sama dengan min 1, 0, 0, 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Jadi soalnya itu tentukan bayangan garis 8X plus 11Y sama 9 bila direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi berdasarkan matriks transformasi refleksi terhadap sumbu Y, kita memperoleh hubungan sebagai berikut. Bayangan X dan bayangan Y sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X dan Y, menghasilkan min X dan Y. Jadi jika kita substitusikan X sama dengan bayangan min X dan Y sama dengan bayangan Y ke dalam persamaan garis 8X plus 11Y sama dengan 9, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 8X tambah 11Y sama dengan 9, X-nya kita substitusikan menjadi 8 dikali bayangan min X ditambah 11 bayangan Y sama dengan 9. Jadi hasilnya sama dengan min 8 bayangan 8X tambah bayangan 11Y sama dengan 9. Jadi dengan demikian bayangan garis 8X plus 11Y sama dengan 9 bila direfleksikan terhadap sumbu Y adalah min 8X tambah 11Y sama dengan 9. Kemudian lanjut ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Di refleksi ini, jadi kita menentukan refleksi ini dengan menentukan topik koordinat, yaitu X, Y akan menjadi Y, X. Di bawahnya ada gambarnya, contohnya titik koordinat 4,1, 4-nya X dan 1-nya Y, jika dilakukan pencerminan akan menjadi X-nya 1 dan Y-nya 4. Berikutnya adalah tentang contoh soal. Contoh soal yang akan saya bahas di sini adalah jika garis 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang pertama itu sesuai rumus yang tadi, A, X, dan Y, MY sama dengan X itu sama dengan A aksen, X aksen, dan Y aksen.
masukkan nilainya seperti yang tadi, dan berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan Y, yaitu Y sama dengan X aksen, dan Y aksen sama dengan X, yaitu X sama dengan Y aksen. Substitusi X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen ke dalam persamaan persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Lalu dimasukkan nilai Y aksen dan X aksennya dan memperoleh 2X min 2X plus 3Y min 5. Jadi persamaan bayangan garis dari 3X min 2Y sama min 2Y min 5 sama dengan 0 adalah min 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Nah, lalu berikutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, jadi refleksi garis Y sama dengan min X itu ada rumus ya, yaitu ini. X aksen, Y aksen sama dengan 0, matriks 0, min 1, min 1, min 1, 0, sama XY. Nah, dari rumus itu kita bisa ambil beberapa kesimpulan, yaitu X aksen sama dengan min Y, dan Y aksen sama dengan min X. Nah, jika dijabarkan lagi, min X aksen dan X sama dengan min Y aksen. Nah, lalu di kanan ini kita bisa lihat grafiknya. Garis terlihat miring ke kiri yang dihasilkan Y sama dengan min X. Jadi garis ini adalah garis Y sama dengan min X. Di mana jika Y sama dengan Y sama dengan 1 dan X sama dengan min 1, dan jika Y sama dengan min 1 dan X sama dengan 1, dan titik tersebut menyambung menjadi garis tersebut. Untuk contoh soalnya, tentukan transformasi titik 6,-3 terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, karena dari rumus Y sama dengan min X itu adalah X, Y, jika titiknya X, Y, maka X aksen dan Y aksennya menjadi min Y, min X. Matriksnya kita mendapatkan X aksen sama dengan Y aksen sama dengan min Y, min X. Maka jika titiknya 6,-3, maka Y-nya dikalingin, X-nya juga dikalingin, dan tinggal dibalik menjadi, maka titik X aksen dan Y aksennya menjadi 3,-6. Terima kasih teman-teman dan Bu Helen sudah mendengarkan. Oke, terima kasih kelompok 2 presentasinya. Sekarang bagi teman-teman yang belum jelas boleh ditanyakan, silakan. Apakah sudah paham penjelasan dari kelompok 2? Oke, coba saya sekarang yang bertanya ya, nanti bagi yang kelompok lain yang mau bertanya dipersilakan ya. Saya tanya duluan. Carol minta tolong di back ke lembar refleksi terhadap apa tadi? Ini dulu nggak apa-apa. Yang ini dulu. Refleksi terhadap sumbu garis Y sama dengan min X. Apakah refleksi terhadap Y sama dengan min X itu contohnya ada berapa ya? Marvel ya? Mungkin persamaan garis bisa, Bu. Persamaan garis. Apakah sudah ada contohnya? Belum, Bu. Oke. Coba kalau misalnya saya buat garis nih sembarang di sini ya. Saya minta dijelaskan kalau
Saya punya soal garis, misalnya Y sama dengan X pangkat 2, kurva ya, X pangkat 2 min 2X plus 1. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 1. Ini mau direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X ya. Nah, ini nanti bayangannya apa? Jadi kalau misalnya kayak gitu, kan berarti X aksen sama dengan min Y, Y aksen sama dengan min X, berarti kalau kita jabarin lagi kita jadi dapatnya Y sama dengan min X aksen. Berarti boleh sambil ditulis supaya bisa diikuti. Y sama dengan min X aksen, terus X sama dengan min Y aksen. Mungkin tinggal kita masukin aja kali. Kalau kayak gini berarti tinggal Y-nya kita ganti min X aksen. Marvel, kenapa Y itu jadi min X aksen, kenapa X berubah menjadi min Y aksen? Oh, dari sini, Bu. Kan berarti kalau X aksen sama dengan min Y, berarti min-nya bisa kita pindahin ke sana, Bu. Berarti jadinya Y sama dengan min X aksen, tinggal dibalik-balik aja, Bu. Terus sama. Ya. Oke, kenapa kita harus mencari Y sama dengan, kenapa nggak X aksennya saja yang disubstitusi, Marvel? Alasannya apa? Karena di sini tulisannya Y sama X, belum ada aksen. Karena kita mau cari aksennya, Bu, biar lebih gampang. Sebenarnya kalau mau bisa juga sih, tapi agak ribet aja di gimana ya. Kalau mau lebih gampang ya diginiin aja, Bu. Oke, terus lanjut. Mungkin ya tinggal dimasukin aja sih. Jadinya min X aksen sama dengan X kuadrat. Berarti min Y aksen pangkat 2. Terus 2 X berarti min Y aksen 1. Terus min X aksen sama dengan Y aksen pangkat 2. Terus plus 2 Y aksen plus 1. Setelah itu mungkin kali min 1 boleh juga. Yang X sama dengan X aksen sama dengan min Y aksen pangkat 2 plus 2 Y aksen min 2 Y aksen min 1. Gini, Bu. Sudah cukup? Ya, Bu. Selesai. Terima kasih, Marvel, penjelasanmu. Saya tawarkan, apakah ada yang mau bertanya? Yang lainnya, yang tadi mengikuti dari pertanyaan saya. Mungkin ada bagian yang kurang paham tuh. Silakan. Yang barusan dijelaskan Marvel itu benar. Ada? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, nah ini saya mau jelaskan, mau tekankan lagi. Jadi, kenapa kita harus mencari Y sama dengan bukan X aksen disubstitusi ya? Kenapa bukan X aksen yang disubstitusi? Tadi alasan Marvel benar. Karena ya di sini itu nggak ada aksennya. Ini adalah kurva asli. Kurva asli itu pasti nggak punya aksen. Maka bagaimana caranya kalau kita mau cari bayangan, berarti kita mengubah X dan Y yang polos ini berubah menjadi aksen. Maka dari persamaan yang di sini, kita harus memunculkan Y sama dengan, sama X sama dengan, supaya menjadi aksen. Jangan pernah kalian mensubstitusi aksennya ya. Kecuali kalau nanti yang diketahui bayangannya, baru kalian substitusi aksennya berubah menjadi Y polos sama X polos. Oke, terima kasih.
kelompok 2 penjelasannya. Boleh di stop share. Oke, kita beli aplaus ya. Tadi lupa saya kelompok 1 atas presentasinya. Oke, udah pintar-pintar ternyata kalian. Sekarang kelompok 3, silakan siap-siap. Kelompok 3, raise hand, silakan. Oke. Yang kelompok 3 yang di spotlight. Mana tadi temennya? Oh, ini dia. Yang lainnya sambil bertanya loh ya. Nanti kalau kita ujian ini kan dipakai buat apa? Ulangan semesteran nih. Jadi kalau kalian nggak paham sekarang, kalian bingung nanti. Cuman berlima? Iya, oke, cuman berlima. Ini di sini waktunya jam kita selesai jam berapa ya? 10 lewat 10 ya. Oke, masih lama. Jam 9.42. Waktu dan layar saya persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silahkan. Oke, saya akan men-share screen kan. Oke, jadi selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Jadi kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H, Y sama dengan H, dan titik 0. Di sini saya tidak sendirian, saya beri ke absen 15. Saya Gia absen 11. Saya Yola absen 13. Saya Mika absen 21. Dan saya Wanan absen 25. Oke, kita lanjut. Saya lanjut dulu saja. Sebelum itu bisa di full screen dulu Brito presentasinya. Oke, kalau kayak gitu saya langsung presentasi aja. Untuk pertama-tama kita akan membahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Pertama saya akan memberi tahu contoh refleksi garis terhadap garis X sama dengan H. Misalkan saya mengambil titik-titik asal yaitu yang orange dan akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan H menjadi di yang warna ungu ini, jadi koordinat bayangan. Nah, untuk mendapatkan titik-titik di koordinat bayangan ini sebenarnya tuh ada caranya. Dan untuk itu saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana. Maaf Bu, tapi nggak bisa annotate ya Bu. Tadi yang share annotate di view option. Udah bisa kok Bu. Terima kasih, maaf. Oke, jadi saya akan menjelaskannya bagaimana ini bisa menjadi mendapatkan rumusnya. Pertama-tama untuk mendapatkan titik di bayangannya, pastinya kita perlu tahu jarak titik. Misalkan saya mengambil contoh titik A ya, kita harus mentahu jarak titik asal yang ini. Maaf, saya ganti dulu. Titik asalnya dengan garisnya. Kita perlu tahu jaraknya. Dan untuk mendapatkan jaraknya itu, kita pastinya kayak gini. H, yaitu garisnya, dikurangin sama titik awalnya. Nanti kita akan mendapatkan jarak dari titik asal ke garis X, ke garis H-nya. Nah, ini kan jarak dari sini nih. Karena kita udah tahu, ketika dicerminkan, pasti jaraknya akan sama. Di sini. Nah, namun untuk mendapatkan titik koordinatnya, kita memerlukan menambahkan ini, menambahkan di sebelah sini, yaitu H. Maka nanti kita akan mendapatkan rumus H plus H min X. Jadi kita mendapatkan rumus 2H min X untuk mendapatkan koordinat bayangannya.
Nah, Brito boleh next slide. Nah, ini bisa kita buktikan dengan titik A-nya ini ya. Dengan titik A-nya ini yang awalnya itu, yang titik A-nya ini awalnya itu 2,2. Dengan kita masukkan dengan rumus yang tadi kita dapatkan, yaitu 2H-X, kita mendapatkan 2 dikali min 1, yaitu X-nya, dikurangin X awal, yaitu 2. Menjadikan A aksennya adalah min 4,2. Nah, itu bisa dibuktikan. Oke, boleh next slide lagi. Slide sebelum ini. Nah, tadi itu cara pertama. Lalu ada cara kedua, yaitu menggunakan matriks. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu seperti kayak gini. Dan kalau misalkan kita terapkan dengan yang A tadi ya, dengan titik A tadi yaitu 2,2. Kita akan mencari X aksen dan Y aksennya. Kita menggunakan rumusnya, kita taruh X-nya itu 2, dan Y-nya itu 2, dan H-nya tadi adalah min 1. Setelah kita taruh semua, kita kalikan matriks seperti biasa, lalu kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang tadi kita gunakan dengan rumus yang 2H min X. Boleh next slide lagi. Nah, ini saya ada contoh soal lain, yaitu menggunakan bayangan kurva parabola. Tentukan bayangan kurva parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Berarti, untuk mendapatkannya, seperti ini caranya, kita pakai rumus yang tadi, lalu, rumus yang ini ya, lalu kita masukkan yang kita tahu yaitu H-nya, yaitu X min 2. Kita taruh di sebelah sini, lalu kita kalikan matriks seperti biasa, dan kita mendapatkan ini. Namun, karena kita ingin mencari dari X awalnya, kita pindahkan X aksennya ke ruas yang lain, dan sedangkan X yang awal yang ini kita pindahkan ke depan. Nah, setelah itu kita mendapatkan ini, kita taruh persamaannya menjadi seperti ini. Jadi kan nanti kita mendapatkan min X sama dengan X aksen plus 4. Lalu kita bikin positif, X-nya menjadi min X aksen min 4. Lalu Y-nya adalah sama dengan Y aksen. Nah, setelah itu bisa kita substitusikan persamaan di atas ke persamaan kurva parabolanya. Kita tinggal masukin saja yang tadi kita dapatkan, jadi X-nya ini diganti dengan min X aksen min 4. Nah, setelah dioperasikan, kita mendapatkan Y sama Y aksennya adalah X aksen kuadrat plus 11X aksen plus 30. Bisa next slide. Nah, selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Bisa kita lihat di sini ada pencerminan trapesium ABCD terhadap garis Y sama dengan H. Yang titik asalnya itu yang warna oranye dan koordinat bayangannya itu yang warna ungu. Nah, di sini untuk mendapatkan koordinat bayangan itu ada rumusnya, yaitu X, 2H min Y. Maka itu bisa kita lihat titik A yang 2,1 bisa menjadi aksen 2,7 dan seterusnya. Nah, selain yang rumus aksen sama dengan X, 2H min Y, itu ada juga kita bisa nyari titik bayangannya itu dengan menggunakan matriks yang ada di PowerPoint ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu kenapa ini bisa dapat 2H itu dari perspektif Y sama dengan H. Jadi, sebentar saya bikin gambarnya dulu. Jadi aslinya kan kayak gini. Aslinya kan garisnya begini. Ini sumbu X ini, Y-nya di sini. Nah, kan kalau mau bikin ini kan H-nya. Nah, ini H-nya di sini. Sebenarnya nggak beda jauh dengan X sama dengan H, tapi bedanya X itu kan garis potong H-nya itu kan di sumbu horizontal ya. Ini di vertikal.
Jadi ini hanya. Nah, anggap aja nih Y1-nya di sini. Anggap aja. Nah, ini jarak H-nya kan sini sampai sini. Lalu hanya kan sampai sini. Nah, Y ini kan jarak 0 sampai Y1 ini jarak Y1-nya. Nah, ini biar bisa mencari dari jarak H sampai jarak H sampai Y1 itu caranya bentar ini sini. Ini anggap ini X1-nya ya. Jadi X1-nya tuh tetap. Nah, itu cara dapat H sampai Y itu jaraknya itu H sama dengan min Y1. Nah, biar kita bisa dapat ini yang di sini, di daerah sini, ini X1-nya tetap. Nah, caranya itu kan ini hasilnya kan ini Y1, ini anggap ini Y2. Nah, itu cara dapat Y2-nya itu adalah Y2 sama dengan H tambah H min Y1. Jadi itu jadi 2H minus Y1. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini X1, 2H minus Y1. Nah, ini seperti yang ada di ya seperti ini. Nah, ini kan baru dapatnya X1, 2H min Y1. Ini dalam sumbunya. Ini kalau ini kan dalam matriksnya. Nah, jadi saya jelasin yang soalnya. Jadi nah, ini bagaimana cara jika titik S 3, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangan titik S adalah, nah itu pembahasannya ada di sini sebentar. Saya mau pindah ke sini dulu. Nah, sebentar. Ini saya mau saya hapus dulu. Nah, ini caranya adalah ini misalnya nih, jika titik S, nah S3, min 5 itu kan terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi umumnya bayangan X aksen, Y aksen. Nah, caranya yang dipresentasikan itu X aksen Y aksen sama dengan pakai matriks 1 0 0 min 1 kali XY tambah 0 2H. Nah, tinggal dimasukin aja. Jadi kan XY itu kan 3. Y-nya min 5 udah. Jadi tinggal dimasukin saja tambah 0 2 kali H-nya itu kan kalau garis Y sama 3. Jadi masukin aja 3. Jadi hasilnya 35 tambah 06. Jadi hasilnya 311. Jadi itu ya tulisannya sebentar. Silakan dilanjut. Nah, selanjutnya adalah refleksi terhadap titik 0,0. Seperti yang kalian bisa lihat dalam gambar, jika segitiga titik A 2,1, B 5,4, dan C 5,1, koordinat bayangannya akan menjadi A aksen min 2,1, min 1, dengan B aksen min 5,4, dan C aksen min 5,1. Di sini, jika titik A dalam kurung XY dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Terus untuk rumus matriksnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh pengerjaannya menggunakan rumus, yaitu dibantu oleh Mika. Next slide. Oke, jadi contoh soal yang kita miliki adalah jika titik M min 5,2 dicerminkan terhadap titik asal O, yaitu 0,0. Seperti yang kita lihat di sini ada sebuah koordinat kartesius. Misalkan min 5,2. Berarti di sini titiknya. Kita akan menggunakan rumus M min 5,2. Kita transformasi
kita cerminkan menggunakan titik 0,0, itu akan menjadi M1, yaitu X1 di koma Y1. X1 dan Y1 sama dengan 1, 0, dikalikan dengan M, yaitu 5 di koma 2. Dengan itu kita mendapatkan titik M1 adalah, maaf, M aksen, bukan M1. Dan kita mendapatkan titiknya 5,2, yaitu di sekitar situ. Dan jika kita melakukannya dengan benar, seharusnya kedua titik ini akan selalu melewati garis 0,0 di tengah-tengah ini. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan. Oke, terima kasih kelompok 3. Refleksi X sama dengan H, Y sama dengan H sama 0,0 ya? Iya ya, benar ya? Oke. Iya, Bu. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok yang lain? Untuk pertemuan berikutnya lagi, saya akan memberikan soal yang berbeda dari bagian presentasi kalian, Loh ya. Jadi, babak selanjutnya itu kalian presentasi pembahasan soal. Jadi, mumpung sekarang sedang membahas konsep, silakan bertanya. Tanyalah yang belum kalian pahami. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 3 penjelasan kalian sangat bagus. Saya senang. Nah, sekarang saya mau tanya tentang yang tadi yang Y sama dengan H, X sama dengan H tadi sudah sangat jelas ya. Semoga sih teman-teman yang lain itu juga bisa mengikuti dengan baik sehingga bisa jelas juga. Saya mau bertanya tentang yang refleksi terhadap titik 0,0. Nah, saya mau bertanya yang rada beda nih. Kalau misalnya, oke, di sini aja ya, Rito, saya mau memunculkan, kalau misalnya memakai konsep yang ini, memakai konsep refleksi terhadap titik asal 0,0, tetapi saya memunculkan kalau misalnya cerminnya, misalnya nanti cerminnya, jika cerminnya geser, itu di titik, misalnya saya buat 2,3. Misalnya 0,0 itu saya geser cerminnya yang tadinya di 0,0, saya geser di 2,3. Nah, sekarang bayangan titik M di mana sekarang? Ini pertanyaan ditujukan kepada siapa? Nah, seperti ini. Saya tujukan ke siapapun di kelompok 3 yang bisa menjelaskan ini. Jadi nggak harus siapa ya. Jadi silakan kalian diskusi sama-sama atau Baik, Bu, bisa ini juga. tadi kan kalau yang 0,0 itu saya rumuskan seharusnya tadi ada perkalian yang saya tulis karena itu merupakan 0,0. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan min 5, 2. Lalu ini harusnya dikalikan 0,0. Tapi jika ini 2 dan 3, oleh karena itu kita bisa menuliskan ini 2, lalu tinggal dibuat persamaannya. Oke, coba dilanjutkan.
Kemudian nanti dilihat, ditunjukkan di gambar ya. Itu kan tadi ini 5, 2, berarti sekarang kan udah di 5 min 2, lalu dikalikan dengan 2, satunya itu di bentar dulu. Bingung sih. Ke titik ini. Yang lainnya boleh membantu loh ya. Kayak Yola, Ronan, Vito. Tabelnya tidak mencukupi. Kalau matriksnya, ordonya, ini matriksnya berordo berapa kali berapa nih Mika? Yang Matriksnya ini ordonya berapa kali berapa nih? Maksudnya ordernya gimana ya, Bu? Ordo itu kalau ini A, B, C, D, ini ordonya 2 kali 2. Nah, kalau yang ini 52 ini ordonya berapa kali? Berapa? 1 kali 2. 1 kali 2. Ordo itu apa kali apa sih? 2 kali 1, Bu. 2 kali 1. Baris dulu ya. 2 kali 1. Yeah. Yang ini ordonya berapa nih? Yang itu 2 kali 1 juga, Bu. 2 kali 1 juga. Oke. Kalau ordonya 2 kali 1, kemudian mau dikali sama ordo 2 kali 1, kira-kira bisa dikali nggak ini matriksnya? Yang enggak, Bu, berarti yang kanan Kenapa itu. sih nggak bisa? Kenapa sih nggak bisa yang sebelah dikali? kanan terbalik, Bu. Harusnya 1 kali 2, Bu. Oh, ini harus sama. Oke. Suatu matriks akan bisa dikali apabila angka yang berdekatan ini dari ordonya itu sama ya. Jadi 2 kali 1 dikali 1 kali 2 baru bisa dia jadi 2 kali 2 gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak bisa. Nah, oke, berarti ini nggak bisa ya. Yang ini nggak bisa. Oke, terus gimana nih? Kalau cerminnya sekarang bergeser bukan di 0,0 tapi di 2,3. Vincent juga boleh bantu loh ya. Nggak harus kelompok 3 yang boleh menjawab. Ini sudah diskusi kelas namanya ya, bukan diskusi kelompok lagi. Silakan. Siapa tahu nanti keluar soal seperti ini kan kalian harus paham ya. Bu, itu kalau tinggal ditambahin aja nggak bisa ya, Bu? Ditambah saja, coba aja trial and error. Nanti yang penting tadi seperti yang dibilang Mika tadi harus melewati 0,0, ya nggak? Benar nggak? Tidak, Bu. Maksudnya kalau misalkan tadi ya? Kan ini tadi titik asal 0,0. Kalau misalkan ini jika cerminnya di 2,3 berarti harus melewati titik 2,3, Bu. Betul sekali. Tadi sesuai dengan penjelasan kayak tadi kan? Ini 2,3 sesuai yang tadi Ibu bilang. Itu kan tadi berarti nggak bisa 2 kali 1 juga. Berarti ini terus berdasarkan sifat pencerminan tadi apa tuh? Sifat pencerminan tadi apa? Panjangnya selalu sama, Bu. Panjangnya selalu sama dan harus apa? Satu lagi apa? Jaraknya harus sama dan ada satu lagi yang jangan dilupakan. Apa?
Apa yuk? Yang kayak bentuknya harus sama gitu, sama titiknya harus sama gitu, Bu. Harus tegak lurus, ya kan? Jaraknya sama dan tegak lurus ya nggak? Bayangmu mencong-mencong nggak mungkin kan kalau kalian bercermin di kaca itu kan bayanganmu nggak mungkin geser ke kanan atau geser ke kiri, pasti tegak lurus, ya nggak? Oke. Yang ini udah ada solusinya? Ketemu nggak? Siapa yang mau mencoba menjawab? Kalau cerminnya itu tadinya di 0,0 digeser jadi 2,3. Gimana solusinya? Nah, ini dulu deh. Sebenarnya pencerminan terhadap titik 0,0 itu berasal dari mana sih? Asal-muasalnya ketemu titik 0,0, titik kok jadi cermin ya? Sebenarnya dia berasal dari apa sih? Itu dulu deh, sebelum dapat ke 2,3. Ada yang tahu? Kenapa ada 0,0? Ini sebenarnya asalnya dari mana? Pasti ada ya. Ada dasarnya nih. Kenapa titik bisa jadi cermin? Selama ini kan titik itu cermin itu bentuknya nggak titik ya. Nah, kenapa di sini cermin bisa berupa titik? Sebenarnya ini berasal dari mana sih? Oke, nanti silahkan didiskusikan lagi ya, dan teman-teman ya. Cermin yang berupa titik 0,0 itu asalnya dari mana? Nah, kalau kalian nanti udah ketemu nih, asal titik 0,0 itu berasal dari cermin yang bagaimana, nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Oke? Oke. Minggu depan saya masih kasih waktu ya kelompok kalian ya. Nggak kelompok 3 juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya dari kelompok lain menemukan ini kuncinya, karena nanti bisa jadi Bu Helen membuat soal yang pengembangannya lebih liar lagi gitu ya. Kalian ngerti konsep dasarnya, pasti bisa mengembangkan berikutnya. Oke, terima kasih. Kelompok 3, boleh di stop share. Buat menjelaskan tadi yang Briel pakai GeoGebra tadi ya, supaya kalian bisa memakai GeoGebra. Ini saya minta waktu dulu sebentar ya, GeoGebra saya mana, supaya kalian bisa lancar pakainya juga. GeoGebra-nya. Jadi kalian download aja GeoGebra-nya supaya, tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini saya cari yang ini kalau enggak yang klasik 6 kalau enggak salah, bukan yang 5 ya. Nah, misalnya kita mau bentuk ini, cari shape poligon. Nah, kita bentuk poligonnya misalnya di sini ya. Nah, bentuk poligonnya gini, klik sekali, terus dilepas, jangan ditekan apapun, geser aja. Nah, dia akan menggambar sendiri. Terus klik titik mana yang mau kalian cari. Kemudian nggak usah dipencet apapun, kursornya dilepas aja. Kemudian kalian misalnya ke sini deh. Nah, klik lagi, kemudian satukan di sini. Nah, jadi poligonnya. Perhatikan poligonnya di sana adalah T1 ya, namanya poligonnya ABC segitiga ini adalah T1. Nah, kemudian kalau misalnya kalian tadi Briel apa? Refleksi ya? Translasi, refleksi ya? Refleksi, Bu. Nah, refleksi perhatikan nih. Refleksi objek point, objek line. Nah, objeknya itu adalah poligon yang mau kita refleksikan. Line, karena terhadap garis, sumbu itu garis ya, berarti line. Nah, ini kita pencet. Objeknya kita pilih yang T1 tadi, T1. Nah, kemudian line-nya siapa? Tadi sumbu apa? Sumbu Y. Misalnya, sumbu Y itu X sama dengan apa? 0. Nah, perhatikan, di enter aja. Perhatikan, terhadap sumbu Y, gambar kita menjadi di sebelah kirinya.
Nah, perhatikan. Ini adalah refleksi bayangannya. Nah, kalau titik berarti A itu tadi 3,-2, sekarang jadi -3,-2. Kenapa? Karena X-nya yang jadi min, ya nggak? Dan seterusnya. Silahkan kalian coba-coba GeoGebra-nya supaya kalian juga terbiasa memakai GeoGebra ya. Nah, yang lainnya juga ada di sini, misalnya di rotasi juga ada ya yang dilatasi. Silahkan dipersiapkan juga GeoGebra-nya supaya kalian lebih bisa memakai alat bantu matematikanya ya. Oke, sudah lewat 2 menit.